Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Aditya Square kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Aditya Square channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal X Square. Di Ramal X Square hari ini seperti biasa saya akan kembali membaca dan juga memprediksikan request-request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Hari ini kita akan membahas tentang si cantik Heiko van der Vegen. Tapi sebelum kita masuk di Ramal X Square pada kesempatan hari ini, ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Aditya Square channel. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya video ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, sudah di like juga, kita akan saja pembahasan kita hari ini tentang Heiko van der Vegen. Jadi ada request yang meminta saya supaya membacakan kira-kira bagaimana karir dari Heiko van der Vegen di tahun 2022, karena kemarin kita juga sempat membahas tentang karir dari Rangga Azov. Sepertinya para fans Azov lovers juga ingin mengetahui bagaimana prediksi karir dari seorang Heiko van der Vegen. Seperti biasa, saya sudah menyiapkan satu deck kartu tarot dan akan kita acak terlebih dahulu. Sembari mengacak, tidak lupa saya mengingatkan buat teman-teman semua yang ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin diramal oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang diramalkan tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh tentang asmaranya, ataupun kalian ingin konsultasi permasalahan pribadi kalian, boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia, langsung saja DM Instagram saya di @aditex_square. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena itu adalah konsultasi yang berbayar. Oke, kita akan mulai saja untuk mengambil kartu yang pertama. Ini dia. Di kartu yang pertama ini terlihat ada seseorang yang sedang duduk ya, dan di depannya ini terlihat ada 3 buah piala, dan di sini juga terlihat ada piala juga. Jadi lambang cups muncul di kartu yang pertama. Di kartu yang pertama ini saya melihat untuk karir dari Heiko ini terlihat cukup baik dan juga lebih condong kepada hal-hal yang positif. Jadi kalau misalkan kita ngomongin karya dari Heiko, sepertinya tidak akan ada habisnya, karena Heiko ini tidak hanya seorang artis sinetron, tapi dia itu juga seorang penyanyi ya. Kita kemarin sempat dibikin terkesima dengan suara dari Heiko van der Vegen yang bagus kalau menurut saya ya. Kalau teman-teman yang mungkin mengikuti video klipnya Bahagia Bersamamu, kalian bisa dengar di YouTube juga, sudah berapa juta itu yang menonton. Dan yang menjadi sorotan adalah kebersamaan Heiko van der Vegen dengan Rangga Azov di video klip tersebut. Jadi itu semakin membuat double kill gitu ya, karena suaranya bagus, video klipnya juga bagus, yang mempertemukan antara Heiko dan juga Rangga Azov. Kebersamaan mereka berdua itu termasuk yang ditunggu-tunggu. Nah, dari kebersamaan mereka itu muncullah kesuksesan dari video klip tersebut. Kolaborasi antara suara dan juga kebersamaan dari Azov itu membuat kesuksesan tersendiri, dan saya lihat di tahun 2022 kemungkinan akan ada hal semacam itu, entah dari lagu ataupun dari sinetron, film, dan lain sebagainya. Heiko van der Vegen akan tetap melakukan yang terbaik untuk para penggemarnya dan juga untuk para netizen dan penonton di seluruh Indonesia. Setidaknya kita akan melihat sesuatu yang berbeda dari seorang Heiko. Next, kita akan mengambil kartu yang kedua. Ini dia. Ya, di sini terlihat ada lambang tongkat ya, tongkat kayu, ada 4 di sini ya, terlihat pilar menjadi ada karangan bunganya juga di sini digantung, dan di bawah ini terdapat 2 orang yang sedang memegang karangan bunga juga. Di kartu yang kedua ini saya lebih melihat bahwa akan ada banyak cobaan juga yang muncul untuk karir dari seorang Heiko ya, karena memang semakin tinggi pohon akan semakin kencang pula angin yang menerjangnya. Dan bukan hanya angin, mungkin badai juga akan bisa menerjang, topan dan juga hujan yang deras itu bisa jadi seperti itu ya. Ibarat kata akan ada banyak cobaan, tapi saya rasa
Haiko ini sudah bisa mengambil sisi positif dari cobaan-cobaan tersebut. Dia akan mengambil sisi positif dari cobaan yang sempat dialami. Dia juga sudah tahu bagaimana meniti karir dari awal seperti apa sampai di titik saat ini bukanlah sesuatu yang gampang. Tapi Haiko ini usianya masih muda, tapi pemikirannya, kemudian juga gesture dan juga cara dia mengeksekusi beberapa project yang dia hadapi itu sudah menunjukkan bahwa dia itu bukan hanya artis pendatang baru, tapi dia itu bisa menjadi artis yang akan naik lagi karirnya. Kita sudah sempat mengetahui bahwa Haiko juga mendapatkan penghargaan, bisa ibarat kata dia itu artis yang berprestasi, bukan hanya sebatas dari karir dalam dunia entertain, tapi juga dari prestasi yang dia dapatkan itu sudah diapresiasi oleh para penonton dan juga para penggemarnya. Setidaknya banyak orang yang sudah mengakui kehebatan dari Haiko, dan itu semua juga pastinya akan mendatangkan sesuatu. Salah satunya adalah cobaan-cobaan yang akan datang, itu akan menghiasi dan juga memberikan seperti gemblengan kepada Haiko supaya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan saya lihat Haiko akan bisa melewati itu semua karena itu tadi, dia itu sudah terdidik untuk menjadi seseorang yang kuat, seseorang yang bisa berpikir positif dan juga berpikir dewasa, bahkan lebih dewasa daripada usianya ya. Mungkin teman-teman sudah tahu usia Haiko itu berapa. Kemudian juga kalau kita bandingkan dengan usia-usia orang ataupun yang seusia dengan Haiko ya, itu pastinya ada perbedaan yang cukup mencolok dan tidak semua orang itu bisa dalam fase tersebut. Dan saya lihat Haiko ini akan memberikan sesuatu yang cukup menarik di dunia entertain Indonesia, apalagi di sisi sinetron ataupun juga di dunia tarik suara, karena sudah ada bukti dari kedua sisi ini, baik sinetron ataupun juga dari dunia tarik suara. Oke, ada azan, jadi kita cut terlebih dahulu. Oke, kita kembali lagi di Ramal Eswiro. Tadi sempat tertunda karena ada azan yang berkumandang ya. Jadi kita akan kembali untuk mengambil kartu yang ketiga ya. Kartu yang ketiga kita lihat. Ini dia. Di sini ada kartu The Sun ya. Kartu The Sun ini adalah salah satu dari kartu mayor ataupun kartu utama dalam kartu tarot. Dan di kartu yang ketiga ini saya lebih melihat bahwa sosok dari Haiko. Tadi saya sempat mengatakan bahwa sosok dari Haiko ini akan memberikan warna tersendiri untuk industri entertain di Indonesia. Dan di kartu yang ketiga ini seperti memberikan penekanan bahwa dia itu memang akan memberikan hal-hal baru. Dia itu juga akan membuktikan bahwa karirnya itu tidak sekedar numpang lewat, kemudian juga karya-karyanya itu akan sangat ditunggu oleh banyak fans. Dan tidak hanya para fans, mungkin akan makin banyak fans dari Haiko van der Vecken yang mulai semakin jatuh cinta dengan sosok yang satu ini. Karena Haiko van der Vecken ini kalau menurut saya memiliki aura yang sangat luar biasa, karakternya juga sangat luar biasa. Jadi banyak orang yang sayang sama Haiko. Di komen-komenan kemarin itu saya juga sempat membaca dan juga banyak yang mengungkapkan bahwa sayang sama Haiko, dan ini kebanyakan ibu-ibu ya, ibu-ibu sayang sama Haiko yang ingin supaya Haiko ini mendapatkan yang terbaik. Dan pastinya harapan-harapan ini tidak semerta-merta karena mereka hanya menyaksikan 1-2 kali. Pastinya mereka itu sudah menyaksikan Haiko ini sudah dari awal ya, mungkin sudah dari awal sampai titik saat ini sudah sangat mengikuti sehingga bisa menerima kedatangan dari Haiko van der Vecken di dunia entertain Indonesia ini. Dari karyanya, kemudian juga dari perannya saat ini di sinetron ataupun juga di project-project yang lainnya, itu semua seperti menunjukkan bahwa Haiko ini adalah sosok yang berbeda, bukan hanya sebatas artis pendatang baru, tapi juga sudah mulai menunjukkan bahwa dia itu memiliki kredibilitas yang sangat luar biasa. Dan apabila kita ambil kesimpulan dari ketiga kartu yang sudah keluar ini, ketiga kartu ini menunjukkan sebuah proses di mana pendewasaan diri dari seorang Haiko. Mungkin kemarin saya sering mengatakan bahwa Haiko ini sepertinya sudah dewasa
dewasa dalam pemikiran. Meskipun usianya masih sangat muda, tapi dia itu secara pemikiran sudah sangat luar biasa, dan dia itu sangat menghargai proses sampai dimana dia itu berada dalam titik saat ini yang dia berdiri, itu sudah menunjukkan proses yang baik. Dan di tahun 2022 saya rasa proses tersebut pasti akan berjalan dan akan semakin membuat Haiko itu ada di posisi yang atas. Dan kalau misalkan apakah ada penghargaan ataupun juga reward untuk seorang Haiko van der Vecken, saya rasa itu pasti ada, karena entah itu penghargaan berupa piala ataupun juga yang lainnya. Karena saya merasa bahwa kalau misalkan orang itu sangat kompeten di bidangnya, kemudian juga banyak yang mendukung, tidak harus selalu diganjar dengan piala ataupun juga penghargaan, tapi bagaimana dia itu menjadi seseorang ataupun menjadi juara di hati para penggemarnya, itu adalah salah satu hal yang mungkin tidak semua orang itu bisa. Dan saya rasa Haiko itu akan bisa melakukannya dan akan bisa memberikan yang terbaik untuk para penggemarnya dan untuk dunia hiburan di Indonesia. Jadi doakan saja yang terbaik untuk Haiko van der Vecken supaya karirnya semakin menanjak, karirnya semakin bagus, dan pastinya bisa menghibur teman-teman dan juga para pemirsa sekalian di seluruh Indonesia. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Dan akhir kata, saya Adit Asgoro mohon undur diri. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.